Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wah, apa kabar teman-teman? Gimana puasanya hari ketiga nih? Semoga lancar ya. Bentar lagi buka. Udah lama kita nggak ketemu di Cindo, teman-teman. Cerita inspiratif dulur kita, by Palembang Info. Hari ini saya berhasil menculik. Berhasil menculik anak rantauan nih, anak Palembang, tapi sedang merantau di Jakarta ya. Mungkin sudah sekitar setahun lebih di Jakarta. Almost 1 year. Almost 1 year. Nah, mungkin untuk yang bisa disebut tiktokers gitu ya, atau influencer dari Palembang gitu. Mungkin teman-teman sudah banyak tahu nih. Langsung aja kita sambut Salsa Melania Aquina. Halo Kak Dwiki. Selamat sore, waalaikumsalam. Aduh, ini sebenarnya agak grogi nih kalau ngomong sama Queen gitu. Agak gugup ya bawaannya. Apa kabar Queen? Baik, sehat, alhamdulillah. Puasa hari ketiga lancar. Lancar ya? Kak Dwiki gimana? Alhamdulillah lancar Queen ini. Hari ketiga semoga kita full terus sampai Lebaran. Amin ya Rob. Nah, Queen udah berapa lama di Palembang? Pas baru pindah ini atau Kan lagi balik? Iya, lagi balik nih. Hari ke-7. Hari ke-7. Iya, besok pulang. Besok pulang. Nah, tapi demi Cindo kan ditunda pulangnya. Thank you. Iya, ditunda sehari nih. Iya, jadi teman-teman Queen ini adalah adik tingkat sebenarnya. Cuma kita ya adik tingkat di Pisip ya, di Pisip. Ini udah tahu banget nih progres Queen dari dulu, dari ya ampun. Dari kici-kici. Sampai sekarang. Karena yang paling tinggal namanya sangat unik, Salsa Melania Aquina. Unik di mana nih? Jarang loh namanya Salsa Melania Aquina. Iya. Aquina itu unik sih, menjadi brand tersendiri. Apa arti dari nama ini Queen? Sebenarnya kalau nama salsa kan banyak ya, salsa Bila, salsa Ramadini biasanya gitu-gitu kan. Tapi aku juga bertanya kenapa mama namanya cuma salsa. Ya. Padahal salsa Bila, correct me if I'm wrong ya, sumber air di surga kalau nggak salah artinya. Terus kenapa salsa doang mah nggak ada artinya gitu kan? Nggak, mama kepanjangan salsa Bila, tari salsa aja. Ya udah itu salsa. Nah kalau Melania, aku tuh kan lahir tahun 2000. Oke. Jadi Melania itu diibaratkan sebagai milenium. Ya, lahir di tahun 2000. Terus Aquina, nah ini yang unik nih. Menurut aku jarang orang Aquina gitu. Aquina itu dulu presiden Filipina, namanya Aquino. Dan dia bagus banget mimpin Filipina waktu itu. Duh, aku bingung bahasa apa yang aku pakai. Sorry ya kalau mix-mix ya. Iya, kadang enggak ini. Jadi Aquino itu seorang pemimpin di Filipina, dia bagus banget. Dia well spoken juga. Nah, supaya namanya cewek, O-nya diganti A. Jadi Aquina. Gitu. Dan dulu sebenarnya fun fact, aku tuh salsa dipanggil pas SD. Tapi di tingkat 3, di kelas 3, ibu guru aku tuh almarhum bilang, nama salsa di kelas ini ada 3 orang. Semuanya noleh kalau dipanggil salsa. Sudah, saya panggil kamu Queen aja. Ya udah, mulai dari situlah namanya Queen. Dan fun fact, username Instagram aku tuh dulu Salsa Melania. Ganti ke Aquina, itu mungkin SMA deh. SMA atau SMP kelas 3 itu ganti Aquina sampai sekarang. Ya, jadi makanya dikenal Aquina. Follow aja Aquina, A-nya 2 di awal ya. Oh iya. Aquina. Ya kan? Aquina, bukan di ujung tapi di awal. Nah, jadi memang benar nama adalah doa. Tadi kalau Queen bilang si Aquino well spoken, ini kan Queen ini kan memiliki public speaking yang bagus juga. Amin. Kuliah di Unsri, Hubungan Internasional. Ini adalah salah satu jurusan kuliah yang dilirik banget ini ya. Mulai dari prospek kerjanya, terus dari kuliahnya juga karena harus latihan dengan bahasa gitu Queen. Sebelum masuk ke sana Queen, Kakak pernah dengar Queen ini waktu SMA ini sudah ahli banget dengan speech nih katanya. Bahasa itu bagus banget nih Queen ini. Bisa cerita dong gimana secinta itu dengan bahasa Inggris hingga ya bisa dikatakan sering menjuarai lomba-lomba iya. Ya. Itu gimana? Iya, sebenarnya kalau kuliah di HI itu kan Kak namanya hubungan internasional. Internasional kan pasti we're so identific dengan bahasa Inggris kan. Mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris. Nah, kebetulan di SMA dulu aku itu ikut yang namanya Ekskul English Club. Klub-klubnya anak bahasa Inggris. SMA 1 ya? SMA Negeri 1 Palembang di Bukit. Nah, SMA 1 itu ada fasilitas ya namanya English Club. Kebetulan kita itu sebagai junior tingkat 10, maksudnya kelas 10 itu harus join lomba. Yang ngajarin kelas 11 atau kelas 12. Jadi pressure lah. Waduh, anak baru gitu kan. Jadi aku ikut lomba. Waktu itu lombanya inget banget di SMA 10. Bener-bener nggak tahu apa-apa. Cuma English aku tuh skillnya masih jelek banget. Masih basic ya? Masih basic, cuma searching di Google speech tentang ujian nasional. Jadi National Examination Speech aku buka.
Dan bodohnya aku, ketiplek apa yang di Google langsung aku tulis, cuma selembar, langsung lomba. Kalah. Terus, aduh wajar ya kayaknya kalah, yang juara 1 mah bagus banget gitu kan. Terus aku belajar dari kesalahan itu, oh aku harus observe lagi nih, kira-kira salah di mana. Ternyata speech itu harus ada openingnya, harus ada kontennya, harus ada closingnya. Nah tapi memang untuk mencapai di titik menang perlombaan, kayaknya mostly setiap minggu aku tuh lomba, Kak. Setiap minggu dulu waktu SMA? Iya, jadi setiap sekolah itu kan ada lomba, setiap SMA 1 ngadain, SMA 2 ngadain, setiap minggu kan. Jadi aku tuh setiap minggu keliling, Sabtu Minggu masih keliling SMA mana, yang mana lagi nih biar aku lombain. Dan di percobaan kedua itu udah juara harapan. Wih. Nah, lomba selanjutnya juara 3, 2, terus 1 terus. Yang satu di mana yang pertama? Yang pertama, aduh aku lupa Kak, sakininya. Tapi yang paling the most memorable itu di aku kelas 12 di SMA 17 juara 1. Kenapa yang membuat itu berkesan, Queen? Maybe it was my last chance to do the competition, so I do my best. Maybe ya. Pas banget itu perlombaan terakhir di sekolah yang ya bisa dibilang paling bergengsi at that time. Best 5 lah. Iya, top banget waktu di usia aku 17 tahun. Nah, tapi memang untuk mencapai titik berani lomba, itu aku dari SMP udah belajar bahasa Inggris, malah dari SD sih, Kak. Jadi mama aku itu basicnya nggak bisa bahasa Inggris, juga cuma lulusan SMA, bener-bener kayak nggak tahu, even itu 1 sampai 10 kayaknya juga nggak tahu kan. Tapi yang what I proud of my parents, mereka selalu mengusahakan aku untuk ikut lomba. Ikut les, salah. Oh, les bahasa Inggris. Lia dulu. Enggak, dulu lesnya di Brotherhood. Oh, Brotherhood. Aku nggak tahu Brotherhood masih ada apa nggak sekarang. Masih ada ya? Masih. Jadi kelas 2 SD aku tuh udah les di Brotherhood. Kelas 3 SD juga udah les, terus stop les bahasa Inggrisnya, lanjut lagi SMP di LIA. Terus sudah di LIA di global selama SMA sampai tamat, SMA tamat juga, kuliah udah nggak les lagi karena udah kuliah kan, ya udah kuliah gitu kan. Itu yang aku salut sama mama papaku, walaupun dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia berani dan mau mengeluarkan keringat, materi untuk mengeleskan anaknya ini. Ya, itu yang aku salut sama mama papaku. Terbayarkan oleh juara 1 di speech tadi ya? Iya, nah. Sekota Palembang ya? Sumsel deh kayaknya. Dan lucunya ya, Kak, kan mama aku tuh nggak bisa bahasa Inggris. Nah, aku tuh sebelum lomba selalu latihan kan, sehari sebelum aku selalu ngeprint kan 2 lembar. Ma, tolong jingokin Ayu. Mamaku yang nggak bisa bahasa Inggris itu jadi ngeliatin gini. Oh, ladies and gentlemen, bla 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 bla. Today we are talking about bla bla bla. Oke, today we are gitu. Yuk, salah. Nah, dia tuh ngingetin di sana. Jadi aku tuh merasa wah, my parents always supporting me, even dia nggak ngerti bahasa Inggris, tapi dia, yuk kayaknya ini bahasanya kurang. Ini gesturnya naikin dikit, iya, ajak ngobrol. Oh oke. Dan aku selalu lomba itu ditemani mama. Jadi ditemani mama. Kan biasanya kita tuh ada kualifikasi. Hari pertama itu kualifikasi, di minggunya final. Nah mama tuh datang final karena sudah mungkin yakin ya anaknya juara. Jadi datang final. Sore-sore jam 5 biasa pengumuman kan lomba antar SMA itu. Pasti insya Allah, bukan insya Allah, alhamdulillah ngejemput piala gitu. Jadi berapa biaya hadiahnya? Hadiah dulu tuh nggak muluk-muluk, Kak. Hadiah pertama apa juara 1 itu berapa hadiah, masih kan? Kayak 200.000 ya? 200.000 ya? 300.000. Bangga gitu ya, membawa nama sekolah. Karena dulu gitu kan, ya? money doesn't matter for me. Yeah. Kayak I got the certificate, I got the trophy, dan aku dipanggil setiap hari Senin sekolah. It's such a great honor. Habis upacara dong. Iya kan? Oh iya, ini anak-anak kita yang berprestasi. Salsa, Melania Aquina, IPA 2. Gitu. Nah, itu udah more than enough. Nah, tapi uangnya itu aku tabung, Kak. Dan sertifikatnya inget banget pas kuliah kan kita apply SNMPTN. Kumpulkan sertifikat tuh segini, Kak, mungkin iya ada 50-an mungkin waktu itu. Oh, luar biasa. Nah, itu jadi karir waktu aduh lucu banget itu sumpah. Gitu ya. Speech ya, karena debate, speech, storytelling. Nah, ya debate, speech ya. Karena aku termasuk follower lamaku ini dari tahun 2017-an kalau salah nge-follow. Dari jadi maba ya. Jadi apa namanya, tahulah
maksudnya perjalanan Queen gitu ya, dari dulu dia hobi speech gitu tahun-tahun. Jadi ini semua dari otodidak berarti Queen ya untuk speech ini ya, dari kan untuk public speaking ya terutama ya. Kalau untuk speech aku nggak ada les, tapi memang belajar dari senior kan, dari senior kelas 11, kelas 12 sama guru les bahasa Inggris aku juga. Tapi untuk les public speaking I never took another course. Ya let it flow aja gitu. Mungkin juga ikut beberapa komunitas kan Bujang Gadis. Nah, secara tidak langsung kita belajar public speaking ya I just applicate on my life gitu. Oke, meningkatkan secara tidak langsung. Secara tidak dengan langsung kita berkomunitas, dan kita berkomunikasi, ketemu orang ya itu terasa sendiri. Oke. Nah, terus Queen, kenapa milih HI? Padahal HI waktu itu belum ada akreditasi loh Queen, karena baru baru dua angkatan. Angkatan kedua kan? Bener. Kenapa Queen kok mau milih HI? Sebenarnya banyak yang menyayangkan ya keputusan ini karena teman-teman bilang, kau tuh layak loh di Unpad, kau layak loh di UI untuk take HI di sana, dan aku sebenarnya willing juga Kak di sana, tapi mama tuh bilangnya kau nggak boleh kuliah di luar kota except sekolah kedinasan. Bingung lah kita nih kan. Awalnya aku tuh fun fact mau ambil FK bahasa Inggris. Awalnya mau FK bahasa Inggris. Terus aku nggak mau jadi guru mah. Aku bilang SPD gitu. Aku mohon maaf nih teman-teman, bukan aku mendisklaimer orang SPD, tapi aku nggak mau jadi guru mah. Aku tuh pengen jadi wanita karir yang kayak gitu. Cari ilmu komunikasi ada. Aduh, ntar bahasa Inggrisnya nggak berguna. Sedangkan aku tuh pengen apa yang udah aku bangun bahasa Inggris aku nih berguna loh untuk aku masuk kuliah. Ya at least nggak undangan lah, nggak tes gitu kan, dan biaya kuliah murah. Terus cari jurusan bahasa Inggris cuma ada HI. Terus HI aku taruh di pilihan pertama. Pilihan kedua aku taruh ilmu komunikasi. Terus aku awalnya sih udah yakin Kak ya lulus sebenarnya. Mohon maaf ini tingkat kepercayaan dirinya karena aku bukan jumawa, tapi kita tuh percaya dengan apa yang sudah kita bangun Kak. Wajar dong kita punya apa ya sifat optimistik gitu. Tapi aku IPA. Fun fact-nya aku IPA nih kuliahnya. Duh, aku udah ngambil jurusan anak IPS gitu kan. Emang boleh gitu, emang boleh. Terus tanya guru, nggak boleh sih katanya. Tapi aku nekat. Aku ambil aja. Karena menurut aku gini, setiap orang tuh berhak memilih pilihan. Even itu dikotakkan oleh IPA dan IPS, tapi menurutku ya if you are select enough, if you are qualified enough, ya kenapa nggak bertarung gitu loh. Jadi aku istilahnya tuh aku tambeng ya, bahasa Palembang tambeng. Apply, lulus undangan di HI gitu. Dan ya berserah diri aja, aku bilang selagi kita punya kemampuan Kak, dimanapun kita ditempatkan, I think we will be shine gitu. Kita akan selalu terlihat. So buktinya ya bisa-bisa aja aku survive sampai detik ini tuh. Soal branding dong. Iya. Bagaimana kita branding diri kita. Nah kalau ini memang brandingnya dengan ya MC gitu ya, bahasa Inggrisnya bagus, influencer. Itu Queen tuh, apa namanya brandingnya Queen tuh, luar biasa. Nah selama kuliah sempat mewakili Unsri ke Bali Queen. Iya. Itu beasiswa dari Kementerian Luar Negeri, Kemlu. Bisa ceritain dong, Queen, itu apa? Mungkin ada yang penonton gitu kan, di HI juga mungkin yang mau apply di apa beasiswa ini, itu apa sih, Queen? Jadi 2019 itu aku di semester 4 ya Kak, 4 atau 5 gitu. Nah, tapi sebelum itu dari 2017 kan aku masih ikut speech ya. Di bangku 1-2, semester 1-2. Tapi aku tuh pengen, aku tetap di bahasa Inggris, tapi upgrade. Kalau SMA kan dulu belum ada Kak yang namanya Model United Nation tuh belum. Kayak kamu harus kuliah dulu baru bisa ikut Model United Nation. Terus aku pengen, please give it something different lah from my past gitu kan. Oke lah, aku ikut MUN. Jadi speech-nya dikurangin, aku ikut MUN. Aku apply tuh, ada pembukaan di Kementerian Luar Negeri. Aku searching, wah syaratnya ini. Waktu itu TOEFL, terus buat video, short video, talking in English, terus kamu harus mahasiswa either itu IR, economic, atau law, terus apply, posting lah videonya. Ternyata lulus tahap pertama. Itu lulus banyak ikut. Wah, aku nggak monitor tuh waktu itu. Tapi waktu aku berangkat ada orang 5 gitu dari Unsri. Dari Unsri ya? Iya, itu di tahap pertama. Terus di tahap kedua, tahap pertama itu kita udah bisa ikut. Tapi as a participant, kita nggak bisa kayak speaking. Nah, tes kedua itu adalah dia buka tuh setelah terkumpul di grup WA. Siapa yang mau jadi speaker atau jadi moderator, kamu ikut tes ini lagi. Syaratnya apa, essay yang aku buat itu dikembangin lagi. Jadi aku buat essay yang selembar itu jadi kurang lebih 5 lembar, dan buat CV lagi
apply, ternyata lulus perwakilan Indonesia jatuhnya. Karena di panel aku itu ada Brazil, ada New Zealand, terus aku nggak tahu, ya the only one Indonesian people who can speak waktu itu cuma aku di panel itu. Karena cuma ada 3 panel, dan di satu panel itu ada aku. Jadi orang Indonesia itu cuma 1 Kak, gitu di panel itu. Dan aku peserta termuda waktu berarti itu. itu. Perwakilan dari berapa negara berarti Queen ya? ASEAN plus 20 countries plus tuh ada Europe, ada tim Teng juga gitu. Queen mewakili Indonesia di situ, khususnya itu ngapain aja? kita kan ada bahasan ya, Bali Demokrasi itu forum yang memang diselenggarakan di Bali, dan itu waktu itu ke yang 10. Yang ke-10. Di tahun yang ke-10. Bahasnya waktu itu, kalau aku nggak salah ya, ini udah 5 tahun ya. Demokrasi in inclusivity, jadi inklusivitas demokrasi. Nah, jadi kita ngobrol waktu itu aku tentang peran anak muda digitalisasi kalau nggak salah. Apa sih peran anak muda yang bagus? Nah, aku tuh waktu itu membawa, kebetulan aku udah ngonten di waktu itu. Jadi kita tuh harus speak, aku bilang harus speak di depan umum, di depan media, tapi dengan kapasitas kita sebagai anak muda. Nah, di situ yang aku bawa di panel itu, jadi speakingnya tentang itu. Dan berhasil, kelar. Kalau nggak salah 5 hari ya? 5 hari? Di Bali. Umur 19 tahun, sudah di Bali gratis loh guys. What you got? Certificate, yang pasti relations, dan pride ya. Pas balik, wih, ini anak HI, terus disambut gitu kan sama dosen, sama dekan-dekan, sudah membawa nama universitas, nama HI. Ya we give something legacy lah ya untuk universitas di mana HI waktu itu masih C. Iya. Kayak oke lah, sedikit. Angkatan kedua loh Queen itu. Jadi kayak oke lah, aku kasih sedikit kontribusi ke event. Ya aku tahu aku nggak terlalu banyak kontribusi, sedikit banyak ya bisa membantu lah untuk ini ya gitu sih. Luar biasa. Selain beasiswa Kementerian Luar Negeri, Queen juga sempat mendapatkan beasiswa Jarum di sini. Jarum, ya? Bener ya? Betul, Jarum beasiswa plus. Itu gimana, Queen? Itu Jarum? Justru sebelum sebelum Kemlu. Ya aku apply-nya itu di bulan 3 kalau nggak salah. Bulan 3 aku apply. Jadi beasiswa Jarum itu guys, beasiswa dari ya rokok Jarum sebenarnya, PT Jarum sebenarnya. Dan hanya untuk perguruan tinggi negeri sayangnya. Jadi di Sumsel itu cuma Unsri yang bisa ikut. Setahu aku ya sampai detik ini cuma Unsri yang bisa ikut, karena memang dia ya mengakredit, menyeleksi lah ya bisa dibilang. Jadi untuk kamu yang anak Unsri, bersyukurlah kamu bisa ikut. Masih running sampai sekarang, masih ada tuh beasiswa Jarum ya? Masih dari tahun 84 Kak. Udah 40 tahun ya OTW ya. Nah, jadi terbuka untuk seluruh jurusan, tapi syaratnya kamu harus di semester 4 OTW 5. Nah, terus IPK-nya minimal, aku nggak tahu ya sekarang berapa minimalnya, pada zamanku itu 3. Dan semua jurusan, terus kamu apply aja. Mereka minta CV, terus minta kegiatan sehari-hari, itu apply aja. Apply, administrasi lulus, ada tes tertulis. Setelah tes tertulis, ada tes wawancara. Setelah wawancara, baru deh dinyatakan lulus. Itu admission rate-nya se-Unsri cuma orang 7. Jadi sedikit. Dan itu sempat ada apa Oh iya, jalan-jalan. Iya kan? Itu salah satu rangkaian dari beasiswa ini. Iya, jadi mungkin kalau kita ngomongin beasiswa itu pasti related, kamu dikasih uang, kamu dikasih ini, ngejain project. Nah, lain halnya dengan Jarum. Kalau Jarum mereka memberikan kita kayak pelatihan soft skills. Kita dapat 3, tapi aku tuh pandemi Kak, sayangnya kemarin, jadi cuma dapat 2 kegiatan, yaitu character building yang kayak Wamil, ya, push up, sit up ya, yang gitu-gitu. Itu di Cikole, itu di Cikole. Itu abis aku dari Bali tuh aku langsung ke situ tuh, yang acara kemarin. Terus yang kedua itu leadership development. Nah, ini aku dapat penghargaan nih. Apa tuh? Aku best speaker waktu itu. Tapi memang yang ada kompetisinya cuma leadership itu. Jadi kita presentasi setiap beasiswa Jarum tentang what is the top. Kita dikasih topik, tapi kita harus ngasih solutions di topik itu. Nah, aku present dan ternyata ya menang gitu. Jadi the best presenter lah yang berhasil mempresentasikan dengan baik. Terus dapat hadiah lah gitu. Terus yang ketiga national building, itu kegiatannya online karena ini COVID. Ya. Sebenarnya ada banyak ya international exposure, itu yang MUN keluar negeri, tapi ya lagi-lagi COVID aku nggak bisa ikut. Padahal pengen banget aku ikut dan udah pede juga mau buat esai terbaik gitu kan, tapi ya udahlah, namanya keadaan nggak. Buat lah Queen ya. Iya. Ada COVID itu, semuanya. Ya terkadang itulah ya, kita udah nge-planning tapi kan tetap Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Nah gitu. Itu tapi prestasi kan kawan. Pas kuliah. Ya. Apalagi nih di roasting nih aku. Pas kuliah,
Queen ini hobi motor tapi sambil jualan. Oh iya lagi. Iya. Jadi gimana awal-awal memulai bisnis Queen? Karena aku ingat aku dulu sempat beli jualan Queen ya. Dia awal-awal jualan apa gelang. Gelang. Gelang dulu. Iya, gelang. Gelang baru tape. Nah, Queen ini kan maksudnya dari seorang yang hobi ikut lomba dan dapat beasiswa dan lain, mengapa mengambil langkah memulai bisnis Queen? Awalnya gimana? Malu nggak sih? Sebenarnya let's trust or no ya. Teman-teman, aku tuh orang tua aku tuh memang bukan kayak something gitu kan. I come from nobody family, bukan somebody family. Jadi memang mama itu orang Musi Banyuasin dan lulusan SMA, nggak kuliah. Papa itu orang Padang, lulusan SMA juga. Tapi memang keluarga papa itu ya orang Padang pasti identik sama bisnis kan, pedagang. Tapi papa tuh pekerja aja dulu. Terus pas SD, papa kan kerja di sebuah toko. Tokonya itu butuh kasir. Aku jadi kasir di sana. Dulu waktu SD sudah jadi kasir. Jadi ngasih tukeran uang segala macam. Terus di toko kaset kan, jadi aku bungkus kaset gitu-gitu dikasih duit. Tapi palingnya sebulan 100.000 ya, dapat apa kan sebulan 100.000. Nah, terus SMP papa itu masih kerja di toko itu tapi jualan perlengkapan ulang tahun. Aku mikir, aku sekolah di SMP 3 dulu, ambil kelas Axel yang 2 tahun itu Kak. Jadi anak-anaknya lumayan pakai gadget yang bagus gitu kan. Dan aku pikir kalau aku mau punya gadget bagus, minta sama mama kan nggak mungkin, nggak ada uangnya gitu. Jadi aku gimana caranya cari duit biar bisa makan enak kayak yang lain, biar bisa punya HP kayak yang lain. Pokoknya biar bisa hidup kayak what people do juga gitu. Jadi aku jual lah barang yang di tempat papaku kerja, kan dapat diskon karyawan 30% diskon atau 20% lupa. Aku ambil. Nah, untung 20% itu aku jual di sekolah aku. Jadi aku menjual harga yang sama, tapi kan aku dapat modalnya harganya turun gitu, dropshipper lah bahasanya. Nah, dari situ kekumpul uang. Pas SMA aku jualan lagi tuh, namanya jualan jedai, ikat rambut. Jadi SMA 1 itu, ini mohon maaf ya kalau ibu guru aku menonton. Jadi razia jedai, dianjurkan berhijab. Dianjurkan berhijab. Terus anak-anak kan semansa gitu loh, anak-anak yang wow, rambutnya badai, keriting gitu kan. Saya jualan jedai. Jadi pagi-pagi di razia ibu, dicopot kan lagi apel, copot jedai. Ringam lah budak-budak itu kan. Ibu itu nggak tahu kalau aku jualan jedai. Jam istirahat, orang-orang ngetok IPA 3, Aquina nak beli jedai. Jadi setiap hari itu mungkin aku laku dua lusin Kak. 2 lusin jedai? Satu jedai itu untung 5.000. Anak SMA setiap hari dapat duit 150 sampai 200.000. Sudah kaya Kak hari itu, sehari loh 150.000. Yang mencari kesempatan dalam kesempitan tuh. Aku tuh datang sekolah bawa tas 2 gede, dipikir ibu itu buku, padahal jedai isinya 2 ika itu. Dan no one realize, teacher itu no one realize aku jualan. Jadi aku bisa dibilang cukup kaya lah waktu itu kan, sebulan dapat 3 juta Kak jualan jedai doang gitu kan. Terus dari situ aku udah bisa. Kalau orang ke mall, aku ikut ke mall. Kalau orang beli HP baru, aku udah bisa beli HP baru. Nah, duit itu tuh yang aku puterin. Nah, sejak kuliah, aku jualan konveksi. Ya, ada juga di konveksi Aquina nih. Jadi orang-orang yang bilang kalau bisnis pertama itu langsung berhasil, itu big no sih menurut aku. Karena kita kan trial and error. Apalagi aku nih nggak pernah di mentoring loh. Kayak misal papaku, yuk ini duit ya. Kalau bisnis, nggak pernah, sama sekali sampai detik ini aku nggak pernah. Terus, yuk mama ikutin kelas bisnis, nggak pernah gitu. Jadi memang trial and error, coba, terus kuliah, coba konveksi. Karena aku masuk beberapa komunitas, kebetulan dulu kan belum punya konveksi sendiri, masih ambil sama orang. Jadi Pak, saya mau jualan lagi, kasihlah harga murah gitu kan. Dikasih harga murah, karena kekuatan kita, relasi, terus ngobrol sama orang, mau komunitas aku beli baju sama aku. Terus kelas beli sama aku. Terus semakin banyaknya komunitas kan semakin banyak relasi. Jadi semakin banyak orang yang order. Dari situ terus aku branding kan, apa yang aku jual aku posting. Pokoknya everything what I did aku posting. Nah, disitulah orang-orang mulai kenal. Jadi adalah konveksi Aquina sampai sekarang. Terus setelah konveksi, kayaknya harus tambah penghasilan lagi nih. Pokoknya mau gimana pun caranya harus berpenghasilan. Kuliah udah nggak bayar lagi kan? Maksudnya udah nggak minta orang tua lagi kan? Jadi harus
jualan lah tape gabing. Aku seneng banget makan tape. Iya dulu, lah enak nian tape gabing Aquina itu dulu viral loh. Bahkan dulu belum sebanyak ada. ini. Iya. Itu masih banyak yang mencontoh produknya Queen. Bener. Oh, lemaknya dulu tuh jualnya di Padang Selaso. Iya di dekat Kemang Manis. Kemang Manis. Samping Rumah Makan Palapa. Rumah makan, Rumah makan itu. Jadi jualan kan Kak waktu itu tape gabing. Terus setiap minggu kan ada pameran mahasiswa ya. Iya. Makanan aku tuh ikut terus yang food bazar itu. Sebelum masuk sana, Queen, ngapa kau memutuskan untuk jual tape gabing ini? Karena aku seneng tape kan. Aku seneng tape dan aku tuh selalu punya prinsip kayak gini Kak. Being normal is boring, being unique is amazing. Wow. Jadi kalau kamu mau sukses, jangan lakukan apa yang orang normal lakukan. Kalau orang normal itu bangunnya jam 8 pagi, you need to wake up earlier. Yeah. Bangun jam 6. Kalau orang biasanya masuk kelas itu jam 9, kau datang lebih cepat. Buat apa? Buat belajar. Jadi kalau orang biasanya kerja 8 jam, kau kerja 10 jam. Jadi jangan lakukan apa yang orang normal lakukan. Orang normal itu ya hidupnya bakal sama. Kita udah bisa tahu itu refleksinya gimana. Jadi kalau if you want something different, let's make it different. Yeah. Gitu. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, itulah kurang lebih. Sayangnya tape gabing ini tidak jualan lagi. Nah, apa itu? Tape gabing itu kan harus jauh ya Kak ya. Aku bawa motor loh dari KM10. Pagi-pagi aku masak sama mama. Aku ingat motoran itu. Motoran. Kalian tahu gak sih aduk karet panjang untuk ban yang warna hitam itu loh. Nah, itulah yang untuk bungkus basket keranjang aku. Itu. Nah, jadi papaku tuh kan motor tuh ada 2, tapi papaku tuh nggak dipakai maksudnya motornya. Jadi motor yang ini untuk aku jualan. Terus setelah diukur-ukur, aduh kayaknya capek nih jualan, tape itu jauh. Terus mana lah masuk kuliah lagi, itu kan pas-pas libur semester. Terus ada perekonomian keluarga agak sedikit hancur at the end aku pulang acara leadership itu, yang aku dapat juara itu. Dan aku harus mikir kan, aduh kayaknya aku butuh something yang lebih besar untuk membantu keluarga aku. Makanya mama itu tutup warung, mama punya warung, mama tutup warung. Kebetulan mama ini pintar masak. Jadi mama ini buat ayam waktu hari itu. Ayam bakar ya enak nian, enak nian, lemak nian gitu kan. Mah, kita jualan be kataku. Aku tutup tape, kita buka ayam, aku yang ngelola, mama masak be kataku. Nggak usah ngapa-ngapa kataku. Ya sudah. Masa aku buatlah manusia cara masak ke dagangan. Katanya melok GoFood, melok GrabFood. Kami itu bener-bener yang jam 6 pagi nangkring di toko GrabFood buat daftar merchant. Jadi buat kamu yang males-males nih, kamu harus nyobain jam 6 pagi ngantri di kantor GrabFood bukan buat daftar. Sekedar daftar toko. Karena rame yang mau daftar itu, jadi harus rame, jadi harus jam 6 atau jam 5 pagi ambil antrian gitu loh Kak. Jadi memang seperjuangan itu waktu itu. Jualan di GrabFood, buka, sudah ada toko, pede kan. Dulu seadanya kotak tuh masih belum ada identity-nya segala macam. Hari pertama jualan nggak ada yang beli. Hari kedua jualan cuma laku 2. Ayam lah pesan 30. Selalu, aduh cak mana nggak bisa ayam ini ya nih cak itu. Nah, ya sudah rugi lah bisa dibilang kan. Terus laku 5. Terus aku punya suatu gagasan waktu itu, nama menunya traktir driver. Covid kan, udah habis 2019 2020 Covid. Jadi menunya itu menu traktir driver, kamu beli 1 tapi juga gratis driver yang mengambil pesanan kamu. Nah, meledaklah gara-gara menu itu Kak. Banyak yang beli gara-gara campaign itu. Jadi sejak saat itu resto kami tuh naik jadi tier 2 atau tier 2. Tier 2 tuh maksudnya penjualannya tuh sudah tinggi, lumayan tinggi. Nah, mulai dari situlah rating naik, penjualan naik, terus aku keep postingnya juga kan setiap apa yang aku lakukan. Banyak tuh pesanan in a bulk, terus pesanan perusahaan, pesanan orang. Mulai dari situlah racing. Namanya ayam bakar Mama Queen. Ada di GoFood, GrabFood, Shopee Food, semuanya ada. Asli itu gitu. Enak loh. Pas awal tuh kalau nggak salah masih ada menu tape gabing kan pas awal. Iya, Queen ya. Terus sekarang kan ya namanya evaluasi ya menurutku. Kayak kita sebagai pengusaha juga harus melihat mana sih yang lebih profitable, mana juga yang lebih long lasting, mana juga yang lebih berpeluang gitu. Dan menurut aku kayaknya aku mau menyeriuskan ayam ini aja. Iya, fokus di ayam aja. Jadi dari sehari gak ada yang beli 2-5. Sekarang berapa tuh? Apanya nih? Paling dikit berapa laku ayam? Paling dikit 100 porsi sehari.
Terus porsi. Itu di luar yang ini Kak, di luar yang beli. Oh, untuk kantor. Ini yang retailnya, retailnya. Warga Palembang info 100-150. mau nyobain ayam bakar Mamaku untuk buka puasa, boleh tuh. Bisa banget ya. Boleh tuh, di Grab ada, di Gojek ada? Ada semua. Di Gojek, di Grab ya, ketik aja ayam bakar Mamaku. Harganya murah tuh, nggak salah ya. Ya, terjangkau. Start dari 10.000. Nah, tuh. Dan fun fact-nya, I never endorse any selebgram. Nggak pernah endorse satu pun orang. Pernah nggak lihat ayam bakar Mamaku? Tiba-tiba ini ya. Mengendorse diri sendiri toh satu, dan aku semuanya pakai online ini ads, nggak pernah endorse. Bukan berarti aku menyalahkan teknik endorse itu, enggak ya, tapi mengambil jalan menurut aku tidak, promosi itu nggak harus endorse doang. Kamu bisa pikirkan jalan yang lain yang lebih hemat, yang lebih efisien, yang lebih efektif gitu. Iya. Oke. Itu keren tuh, bisnis Queen berarti dari SD. Warga Palembang Info kalau ada yang ingin tanyakan ya dengan Queen, boleh langsung aja drop your question di kolom komentar ya. Nanti akan ditanyakan langsung dan akan dijawab langsung sama Queen. Iya, betul. Oke. Queen, jadi tamat kuliah 2020 Satu ya? Kak, 2021. Angkatan COVID banget ya. Sedih banget. Sempro itu online. Bulan apa Queen? Sempro, waduh Kak, bulan Februari mungkin. Wisuda Agustus. Agustus ya? Kompre Juli 2021. Aku tuh agak sedikit kecewa ya dengan fakultasku sebenarnya. Mohon maaf nih, tapi mungkin ini masukan. Jadi dari seluruh fakultas di masa COVID itu, kenapa cuma FISIP yang tidak yudisium? Iya. Aku sangat menyayangkan itu, karena aku alhamdulillah dapat dengan pujian, kayak it was the best memorable moments kan Kak, kita dipanggil, dipakein selempang. Siapa sih yang nggak mau gitu kan, kerja keras 4 tahun. Tapi I don't know why they didn't make a ceremony, make a ceremony for that. Dan wisuda juga online, kayak aduh sayang banget. Jadi aku cuma booking hotel sama mamaku dan merayakan perayaan itu di pinggir kolam renang di Zuri Palembang. Kayak ya Allah, fakultas lain tuh buat, ngapa FISIP tuh tidak? Tapi ya sudahlah, apa boleh buat gitu kan. Ya udah, jadi angkatan corona. Sempro, kompre, yudisium, wisuda, ngambil ijazah juga aku telat kemarin kan. Ya udah, jadi ya. Tapi semoga S2-nya lagi ambil S2 nih. Iya, doain. Ini insya Allah offline. Kapan? Taman? Aku itu udah sempro dari Januari. Aku pengennya lulus di bulan ini, bulan puasa ini aku kompre, dan wisuda di bulan April. Tapi ternyata karena aku ini terlalu cepat sempronya di semester 3, jadi harus ambil kredit semester 4 dulu baru bisa kompre. Jadi mohon maaf, harus ditunggu dulu bulan 10 ya insya Allah. Untuk yang bertanya kapan lulusnya? Iya, lo nak mau seserahan ke rumah saya. Jadi ternyata nggak bisa lulus cepet gitu Kak. Kan Kak Dwi ini kan dosen juga, pasti tahu lah mekanisme kredit mahasiswa itu ya harus melewati administrasi. Kita nggak boleh break the rules. Ya udah, sabar aja. Lagi S2 MM ya? MCOM. MCOM. Komunikasi. Ya? Komunikasi di satu kampus swasta di Palembang. Queen, tadi masalah pendidikan dan juga bisnis Queen. Masuk di salah satu komunitas besar di Palembang. Iya, HIPMI Sumsel. Itu gimana Queen? Mungkin ada warga Palembang Info gitu ya, yang apa? Pengen masuk atau penasaran. Kira-kira apa sih HIPMI Sumsel gitu? HIPMI Sumsel itu punya kepanjangan Himpunan Pengusaha Muda. Ya, pasti pengusaha dan muda. Karena udah baca jadi. Umurnya dibatasin sih sampai 40. Oh, maksimal 40. Iya, karena kalau over the 40s kayaknya ada organisasi lain yang bisa diikuti. Jadi paling muda berapa? 20? 17? Aku kurang tahu ya, tapi waktu aku masuk aku termuda kalau nggak salah. Gitu. Itu 2020, umur aku 20. Tapi aku kurang tahu spesifik mudanya itu minimal berapa. Dan aku awalnya kan dikenalin tuh sama ketua umumnya, sama temanku. Kebetulan kita siaran Pal TV dulu. Ini presenter juga nih. Presenter. Nanti kita bahas. Jadi siaran, ternyata bintang tamunya itu Ketum Herman. Nah, sejak saat itu menjalin komunikasi lah. Nah, ditawarin, aku nih mau pelantikan loh. Aku ini pengusaha ternyata. Ya udah, aku join lah HIPMI. Kebetulan mau pelantikan, ya udah langsung pelantikan. Ternyata ya ditaruh di bidang yang memang multimedia ya, sesuai dengan bidang keseharian.
ya udah racing di sana, dan sekarang udah OTW 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi anggota HIPMI gitu. Nah, setelah berorganisasi, banyak prestasi di Kota Palembang, Queen memutuskan untuk Pindah ke Jakarta. udah berapa ya? OTW 8 bulan, 8 Kak. bulan. Udah mau setahun nih, nggak berasa. Kenapa, Queen? Jadi orang tuaku itu bisa dibilang menganut aliran kolonialisme. Jadi kalau nggak berseragam itu belum kerja. Kalau mama nonton ya, mama apa aja mah ya. Sedangkan anaknya ini entrepreneur banget orangnya kan. Jadi aku tuh kurang suka diatur sebenarnya, Kak. Duh, jengkel-jenggolannya alpha woman ya. Bukan kurang suka diatur, tapi aku akan lebih bahagia apabila aku create something and I can manage it. Nah, mama aku tuh pengennya aku tuh PNS, BUMN, kerja kantor, pergi jam 8, pulang jam 5 gitu. Nah, itu mamaku bilangnya itu kerja. Jadi ada iseng-iseng pembukaan ASEAN BAC waktu itu di Instagram. Perusahaan apa itu? Itu di bawah ASEAN sih, Kak. Kan ASEAN itu salah satu ini ya, organization ya, sejenis UN gitu, United Nations. Kalau anak HI pasti tahu ASEAN. Jadi asosiasi Southeast Asian Nation, di bawahnya ada ASEAN BAC, Business Advisory Council, yang ngurus bisnisnya orang-orang ASEAN. Gitu. Jadi apply, ternyata lulus. Itu pertama kalinya aku apply kerja, Kak. Dan langsung lulus. Nggak pernah apply kerja kan selama ini. Terus aku bilang, kayaknya menarik nih, kan penempatan kerja Jakarta. Oke lah, merantau. Selama ini kan kuliah pun nggak boleh sama mama kan. Jadi ya udah merantau. Izinnya gimana? Karena keterima kerja boleh. Iya, boleh. Mungkin udah dewasa juga kan, sudah punya penghasilan sendiri, jadi diberikan kebebasan gitu. Ya udah dikasih merantau sejak bulan 5 dan sampai sekarang. Tapi sekarang masih bolak-balik karena masih ngurus bisnis di Palembang. Itu kerja ngapain aja jadi Queen di sana, Queen? Aku sih di bagian perhumasan ya, Kak. Humas ya, jadi tetap ngontrolling protokoler, terus speech, terus ngurusin kegiatan-kegiatan ya, perhumasan lah. Kalau di bahasa Indonesianya ngobrolin itu. Nah, jadi udah hampir 8 bulan ya. Kalau teman-teman follow IG Queen itu sering banget tuh lihat Queen kesehariannya tuh ya. Konten tuh banyak ya, ada konten podcast juga kan ya? Podcast sendiri sekarang ya, udah punya tim sendiri tuh ya. Kemarin sempat ngundang dari Palembang juga ya, ada Bunda Raya, Baba Wira ya, berdayakan dulu ini orang lokal. Oke. Nah, selain podcast, ini juga hobi masak gitu ya. Baru-baru ini semenjak merantau aja, guys. Emang bener ya, ternyata kata orang ala bisa karena terpaksa. Itu bener. Dulu aku tuh, maaf nih ya, aku bukan cewek yang suka gosok, gitu. Nyapu. Bahkan mamaku tuh bilang gini, Kak, jadi cewek itu nggak harus di dapur. Ini disclaimer ya, ini cuma pandangan mamaku doang. Jadi cewek itu kerja aja, kata mamaku. Better tenagamu itu kau biayai orang lain. Kau sewa orang untuk beresin kamar, daripada tenagamu habis untuk beresin itu. Jadi better untuk kerja tuh tenaganya. Nah, setelah aku pikir, oh ya oke juga gitu. Jadi aku lebih baik I work hard to pay someone than I work hard to pay myself. Aku tuh nggak mau. Jadi di rumah itu makan disediain mama. Jadi keluar kamar tuh istilahnya sudah ada makanan. Tapi bukan berarti aku tuh manja, bukan. Tapi tenagaku itu lebih disimpan untuk hal-hal yang lebih profitable, istilahnya gitu. Jadi kamar tuh udah diberesin, ada yang bantu, terus makanan tuh better aku bayar orang deh gitu, daripada tenagaku habis atau waktuku habis di situ-situ aja. Ya udah, dari situ baru merantau. Oh, begini susahnya ya, guys. Tapi kalau baju masih laundry. Awal-awal aku sempat cuci, tapi tanganku rusak setelah itu, geregel-geregel. Tapi masak itu ternyata seru ya, Kak. Kebetulan apartemen aku tuh di seberangnya ada pasar. Jarang-jarang apartemen di daerah. Pasar pun dikontenin loh sama kue loh. Iya lagi. Aku bingung kan, masih ada waktu free space, ya udahlah ngonten aja. Oh, masak. Tapi aku tuh bisa masak, tapi nggak rajin aja dulu. Jadi dari cara motong bawang tuh udah wise. Oke nih gitu. Nah, ternyata sejak itu barulah diri ini terbiasa untuk apa-apa sendiri. Di rumah tuh megang sapu pun nggak pernah, Kak. Tapi semenjak merantau, sehari 2 kali nyapu, Kak, gitu. Merapiin semuanya, tempat tidur, bangun tidur tuh harus dirapiin. Dulu kalau masih di Palembang, bangun tidur, mandi, pergi. Pulang malam, tidur lagi. Jadi di rumah itu cuma 2.
numpang mandi dan numpang tidur. Gitu Kak, saking malesnya. Sekarang aku semuanya, iya, all by myself. Gitu. Oke, Queen. Terakhir. Banyak yang nanya nih, Queen. Udah ada pacar belum? Aduh. Pertanyaan yang paling banyak ditanyain, Queen. Ini harus dibuat short clipnya cahaya di upload. Karena Queen ini sangat tertutup nih untuk posting cowok atau pacar. Nggak tahu ada apa enggak gitu ya. Silakan, Queen. Actually, I became so private with my love life, Kak. Karena sebagai seorang content creator, semuanya tuh udah orang tahu, Kak. Dari aku bangun tidur sampai aku tidur lagi, apa yang nggak tahu? Contohnya Kak Dwiki tahu kan? Aku ini itu sampai story aku tuh tahu. Nah jadi aku nggak mau orang yang aku sayang itu juga terganggu sama publik gitu loh, Kak. Sometimes kan we need a private space for our life. Nggak semuanya juga orang tahu. Dan dulu sebenarnya aku malah nggak mau ngefoto mama, papa, adik. Pokoknya kayak gitu nggak mau aku upload. Tapi sekarang sudah mulai aku upload. Nah, aku mau menyimpan itu rapat-rapat. Let everyone knows when it's legal aja. Gitu. Jadi biarkanlah aku punya private hidupku sendiri. Jadi kalau ditanya, aku nggak akan jawab ada atau tidak. Tapi aku tidak akan memilih untuk tidak menjawab. Jadi biarin aja. Kalau misalnya nanti sudah ada ya, I will share my happiness to you all, but let me know if you have ada suggestion for me bagusnya digimanain gitu. Tunggu aja ya, kayaknya sih bentar lagi mungkin ya. Karena banyak kan artis Indonesia juga yang mereka rapat-rapat tentang kehidupan pribadi, Kak. Tiba-tiba nikah, terus sudah nikah pun nggak mau ngupload tentang. Nah aku tuh berkaca dengan Raffi dan Nagita kayak capek nggak sih gitu, semuanya bukan semua di konten, kayak kita tuh kadang butuh tanpa sorotan kamera gitu. Makanya kayaknya harus ada something yang memang nggak semua orang tahu. So I think my love life I never posted, I never share it. Dari dulu banget tuh nggak pernah, Kak. Warga Palembang Info yang bertanya Queen ada pacar belum? Tidak akan dijawab ya. Tidak akan dijawab sama Queen. Dijawab sama Queen ya, tidak akan dijawab sama Queen. Walaupun ada nggak akan jawab, walaupun tidak ada nggak akan aku jawab gitu. Oke, Queen, makasih banyak ini, Queen. Thank you so much. Udah lama lo nggak ngobrol kayak gini. Iya, kayaknya kurang waktu ini ya. Iya. Lagi nak buka. Dan nak hujan. Teman-teman ya, selamat berbuka puasa nanti ya. Oh ya, lupa. Apa? Queen ini selama puasa ada gerakan juga nih setiap habis Isya. Oh iya. Boleh di-share dong, Queen? Tapi ntar aku dibilang alim banget lagi. Ini kan kita kan berbuat kebaikan. Iya, jadi aku itu sudah dari umur 17 tahun, Kak, berprinsip bahwa aku harus upgrade nih untuk ini keimanannya walaupun aku belum berhijab. Jadi sejak umur 17 aku tuh punya kegiatan namanya One Day One Juice. One Day One Juice. Sehari 1 jus. Tapi memang semenjak Covid ada Clubhouse. Yeah. Nah, Clubhouse itu saya gunakan untuk One Day One Juice. Jadi giliran setiap orang ngobrol. Setiap malam, setiap jam 9 malam. Jadi kita selalu hatam. Dari 2020 udah 4 kali hatam. OTW. Yang mau hujan. Oke, teman-teman ya, nanti untuk info lebih lanjut nanti follow aja Instagram Bisa, Aquina ya untuk lihat kegiatan-kegiatan dan program-program lainnya dari Aquina. Teman-teman warga Palembang, terima kasih banyak ya setia menonton di Cindo, Cerita Info kita by Palembang Info. Ya, selamat berpuasa teman-teman ya, selamat buka puasa. Aquina, terima kasih sekali lagi. Thank you so much Palembang Info, sukses selalu. See you. Bye bye, thank you so much.